Bayangkan kamu sedang duduk di meja makan. Di depanmu makanan hangat tersaji. Harum nasi, rempah-rempah, sambal, dan kuah gurih menyapa hidungmu. Tapi kemudian seseorang menyodorkanmu sendok, garpu, bahkan sarung tangan plastik. Dan kau bertanya dalam hati, kenapa aku harus makan seperti ini? Jikalau tanganku sudah cukup? Itulah pertanyaan yang kadang muncul dalam benakku. Pertanyaan sederhana tapi penuh makna. Karena bagi sebagian orang, cara kita makan adalah simbol peradaban. Tapi bagiku, cara kita makan adalah simbol identitas. Makan pakai tangan bukan hal baru di Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, kita mengenal tradisi makan dengan tangan sebagai bentuk paling murni dari hubungan manusia dengan makanan. Bukan hanya karena praktis, karena hangat. Karena kita tumbuh dengannya. Kita diajari sejak kecil, cuci tangan dulu sebelum makan. Lalu kita menyuap nasi dengan jari-jari kita, mencampur sambal dan lauk dengan penuh rasa. Ada kenikmatan tersendiri saat makanan menyentuh kulit, bukan logam atau plastik. Kita merasa dekat, kita merasa nyata. Sayangnya, banyak dari kita mulai malu dengan budaya makan seperti ini. Kita takut dibilang kampungan, takut dibilang tidak modern. Padahal banyak bule, ya, orang asing, justru kagum dengan cara kita makan pakai tangan. Mereka melihatnya sebagai pengalaman autentik. Mereka rela belajar, mencoba, bahkan memvideokan momen itu. Wow. Опа. Geser. Sorry, can you please me this... Сендок. Ты чё, братишка, ложкой собрался кушать? Сейчас я тебя научу. Ложка нахуй для слабаков. Сейчас будем кушать правильно, как надо. Берешь свою правую руку. Это выбрось нахуй. Берешь свою правую руку. Руки помыл, кстати? А ты? Нет. Да, руки помыл. Можно и грязными руками, главное руками. Amazing. Ты посмотри, что за красота, а? Просто красотка, нахуй. Своя сука и пизда, давай, погнали, хавай. А вот эти листики, да, это вообще песня. Темпо. Вначале я тоже не понимал прикола, но сейчас для меня это как российский хлеб, как хлебушек. Всегда с темпо, это прям сытно, вкусно. Саламат, датанг, варунг, бачак, дua. Ngubul dan ngajarin cara makan pakai tangan. I wanna see you in Italy with a spoon and a fork. Making the bread. I'm learning. How do I eat it, guys? Okay, gather the rice. Like this. Like this. Like this. I'm not capable of making. Up your hand is too high, so you have to be lower. Yeah, like that. Yeah, but that is also a problem in Italy. Ya kami kita. Ada kajol itu kumu. Oh. Ah. Bagaimana rasanya? Mami. Mami, oke mami. Husband with my hands. Okay. Lo pakai con la mano? Just eat it. Use a spoon. No, it's fine. Just try it. Just try it. Ah. I promise it tastes better. Does it taste good? Asking it. Wait. No. The same. It's better with the Makan nasi. Di pesisir. Lekker nog? Oh, joh, man. Staat jou echt niet goed. Ja, dat wil ik echt gewoon. Als je van iets. Kijk naar achter en ik heb gelijk overgepakt. Ja, ik weet ook nog kip over. Makan paling enak di dunia, pakai tangan, ujarnya. Lucunya, ketika mereka bangga, kita malah merasa rendah diri. Dalam monolog absurd itu, ambil tangan kananmu. Bukan garpu, bukan sendok. Terdapat pelajaran sederhana. Tangan kita punya cerita. Tangan kita tahu caranya membentuk nasi menjadi kepalan kecil. Tangan kita tahu di mana sambal harus dicocol. Bahkan tangan kita tahu, kalau kita sedang makan di warteg, kapan harus pelan-pelan dan kapan boleh brutal. Tangan adalah alat rasa, bukan sekadar alat makan. Bukan hanya teknisnya, tapi juga sikap kita. Makan dengan tangan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal niat, rasa hormat, dan keterhubungan. Ketika dunia semakin global, kita memang harus terbuka. Tapi bukan berarti melupakan. Kita bisa makan di restoran mewah, tapi tetap menghargai warteg. Kita bisa pakai sendok, tapi jangan hina orang yang pakai tangan. Tangan adalah simbol kepercayaan, kebersamaan,
dan keberanian untuk tetap jadi diri sendiri, bahkan saat dunia mencoba mengubahnya. Sedangkan bule dari Rusia ini saking betahnya di Indonesia sampai nggak mau pulang. Kalau kamu pikir semua bule pasti rindu kampung halaman mereka, coba temui abang satu ini. Asal Rusia, wajah bule. Nama juga masih nama asli, susah dieja. Tapi begitu diajak ngobrol sebentar, kamu bakal mikir dia orang Betawi atau Jawa yang nyamar. Bahasanya sudah medok, gesturnya luwes, dan yang paling penting, selera makannya udah full lokal. Lalu datanglah pertanyaan klasik. Kapan pulang ke Rusia, Bang? Jawabannya langsung naik tensi. Ya jelas lah gue marah, Cok. Udah berapa kali gue bilang di sana itu cuma ada kentang, ujarnya. Kalau buat kita, kentang mungkin jadi pelengkap soto atau bahan perkedel. Tapi buat abang ini, kentang adalah mimpi buruk. Simbol penderitaan. Tanda kehampaan kuliner. Lambang dari hidup yang hambar dan membosankan. Kenapa sih abang kalau disuruh pulang ke Rusia marah-marah mulu? Ya jelas lah gue marah, Cok. Gue kan udah berapa kali bilang kalau di sana itu cuma ada kentang. Berapa kali gue harus bilang, kentang aja, nggak ada tempe nggak ada, nasi nggak ada, Cok. Makanya kalau ke sana tuh buset deh, perut gue hancur di sana. Buat bule seperti dia, Indonesia bukan sekadar tempat tinggal sementara. Ini rumah kedua. Dari pinggir jalan sampai warung pojok gang, semua bisa kasih pengalaman kuliner yang nggak ada tandingannya. Dia pernah cerita, pertama kali dia makan nasi Padang, dia shock karena harganya murah, porsinya besar, dan rasanya bikin mata merem melek. Belum lagi ketika dia dikenalkan pada tempe goreng tepung, hangat yang baru diangkat dari minyak, atau momen ketika dia mencocol sambal bawang pedas ke ayam kampung goreng renyah. Tempe aja, bro. Sesederhana tempe. Tapi itu nikmatnya tuh, yang bikin gue nangis kalau ke luar negeri. Katanya, keluarga di Rusia udah sering ngajak dia pulang. Ibu kangen. Ayah ingin berkumpul. Teman-teman lama ngajak ngopi. Tapi dia cuma jawab, kalau lo bisa kirim nasi, tempe, dan sambal ke Rusia, gue pikir-pikir. Kalau dipikir-pikir, alasan dia menolak pulang bukan sekadar soal kentang. Ini soal identitas baru yang sudah dia temukan. Dia merasa lebih hidup di Indonesia. Lebih nyambung. Dan itu sebagian besar karena makanan. Karena buat banyak orang, makanan itu bukan cuma nutrisi. Makanan adalah rasa aman, rasa diterima, rasa nyaman. Dan begitu kamu sudah nemu tempat yang bisa bikin kamu merasa begitu setiap hari, rasanya sayang banget buat ditinggalin. Apalagi cuma demi pulang ke negeri dingin yang cuma punya, ya, kentang. Jadi kalau dia marah-marah tiap kali disuruh pulang, jangan salah sangka. Dia bukan benci Rusia. Dia cuma terlalu cinta Indonesia. Terlalu cinta tempe goreng. Terlalu cinta sambal mata. Terlalu cinta nasi Padang. Terlalu cinta sate ayam pinggir jalan, dan bahkan nasi uduk bungkus daun pisang. Dan begitulah cara cinta bekerja. Kadang datang dari hal sederhana, dari sepiring nasi dan secuil tempe. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.